Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, Magister Pendidikan. Yang saya hormati penguji proposal skripsi, Mbak Nisaul Azizah, Ibu Dr. Nur Alvin Hidayati, Magister Pendidikan. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, mahasiswa yang akan ujian proposal Mbak Nisaul Azizah, yang hari ini ceria sekali, bahagia. Baik, mari kita mulai ujian proposal skripsi atas nama Mbak Nisaul Azizah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga terlaksana dengan lancar dan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke acara paparan atau Mbak Nisaul akan mempresentasikan proposalnya, saya pastikan dulu Mbak Nisaul dalam keadaan sehat, Ge. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sudah minta doa orang tua atau belum? Sudah. Sudah, Ge. Sudah siap pulpen, kertas untuk nanti mencatat masukan dari penguji? Siap, Bu. Sudah, Ge. Baik. Mbak Nisa, silakan berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan proposal Mbak Nisa. Nanti dilanjut tanya jawab, diskusi atau konfirmasi dari penguji secara berurutan. Gitu, oke. Silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Irfai Fatur Rahma, SPD MPD selaku Kaprodi PBSI, Bapak Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin MPD, Ibu Dr. Ristiani SPD MPD, Ibu Dr. Nur Alvin Hidayati MPD selaku dosen pembimbing dan dosen penguji saya pada sidang seminar proposal pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini, Rabu 17 Mei 2023. Saya Nisaul Azizah, NIM 202034039 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tindak Tutur dan Fungsi Direktif dalam Naskah Drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan yang pertama terkait dengan pendahuluan, yang kedua terkait dengan kajian teori dan hipotesis, dan yang ketiga terkait dengan metode penelitian. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu terkait latar belakang penelitian. Nah, di sini bahasa yang melatar belakangi penelitian saya yaitu adalah bahasa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi. Di mana ketika kita berkomunikasi tentu adanya interaksi. Dalam berinteraksi dengan orang lain tentunya terjadi perbedaan sehingga munculnya keragaman yang disebabkan penutur yang beraneka ragam. Nah, dalam berinteraksi seperti hal itu terjadi sebuah komunikasi yang menjadikan suatu kegiatan berbahasa yang disebut dengan tindak tutur atau speech art. Apa sih tindak tutur itu? Tindak tutur itu adalah cabang ilmu dari pragmatik yang menjelaskan dengan keterkaitan antara tindakan dan tuturan dari penutur dan mitra tutur dalam menyampaikan tuturan sehingga terjadi adanya maksud dari tuturan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis salah satu karya sastra, yaitu naskah drama yang terdapat tindak tutur di dalamnya. Naskah drama yang saya akan teliti yaitu adalah naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga yang diadaptasi dari novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Pada penelitian ini, tindak tutur di dalam naskah drama Cantik Itu Luka merupakan fenomena baru yang menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa variasi tuturan di dalam naskah drama tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memilih naskah drama Cantik Itu Luka sebagai objek karena sebagai salah satu genre sastra, naskah drama dibangun oleh struktur fisik dan struktur batin, di mana wujud struktur fisik tersebut dalam sebuah naskah drama yaitu adalah dialog atau ragam tutur.
Dari beberapa penelitian yang sudah banyak mengkaji tentang tindak tutur, tetapi tindak tutur dalam naskah drama Cantik Itu Luka belum pernah diteliti. Oleh karena itu, peneliti ini merujuk tentang kebahasaan yang ada dalam teks naskah drama yang di dalamnya terdapat variasi tuturan. Hal itu menunjukkan dan memperkuat penelitian saya yang dapat dikatakan sebagai penelitian baru karena berdasarkan objek kajiannya yang belum diteliti. Sehingga penelitian ini berjudul Tindak Tutur dan Fungsi Direktif dalam Naskah Drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Di sini selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada konteks tuturan apa saja yang terdapat dalam naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Yang kedua yaitu tentang wujud tindak tutur apa saja yang terdapat dalam naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Dan yang ketiga, fungsi direktif apa saja yang terdapat dalam naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini peneliti memiliki tujuan penelitian 3. Yang pertama yaitu adalah menganalisis konteks tuturan yang terdapat dalam naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Kemudian yang kedua yaitu adalah menganalisis wujud tindak tutur yang terdapat dalam naskah Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Dan yang ketiga yaitu adalah menganalisis fungsi direktif yang terdapat dalam naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Selanjutnya, peneliti juga memiliki manfaat penelitian, yaitu manfaat teoretis dan praktis. Yang pertama, teoretis yaitu manfaatnya adalah bermanfaat untuk mempertemukan antara teori tindak tutur dengan naskah drama yang mengandung tuturan. Yang kedua, yaitu adalah memberikan kontribusi dalam ilmu pragmatik, khususnya tindak tutur dan fungsi direktif dalam naskah drama Cantik Itu Luka. Selanjutnya, yaitu adalah manfaat praktis. Yang pertama, yaitu adalah penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang melakukan penelitian tentang tindak tutur, terutama pada kajian pragmatik. Yang kedua, yaitu adalah penelitian ini memberikan informasi mengenai tindak tutur kepada pembaca, dikhususkannya dalam naskah drama Cantik Itu Luka. Selanjutnya, yaitu terkait dengan kajian teori. Pada kajian teori di sini ada deskripsi konseptual, di mana pada penelitian ini deskripsi konseptual meliputi pragmatik, konteks tutur, tindak tutur, jenis-jenis tindak tutur, naskah drama, dan fungsi direktif. Searle pada tahun 1969 membagi tindak tutur menjadi 3, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Selanjutnya, Ibrahim pada tahun 1993 juga menjelaskan fungsi direktif. Ada beberapa yaitu tentang ada permintaan, pertanyaan, perintah, larangan, pemberian izin, kemudian yang terakhir adalah nasihat. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, berikut disajikan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu adalah naskah drama. Naskah drama sendiri adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Nah, naskah drama itu berbeda dengan cerpen karena tidak mengisahkan cerita langsung, karena penuturan ceritanya diganti dengan dialog para tokoh. Kemudian naskah drama yang saya akan analisis adalah naskah drama Cantik Itu Luka dengan menggunakan pendekatan pragmatik, di mana di sini saya akan menganalisis tentang konteks, jenis tindak tutur, dan fungsi direktif. Sehingga pada penelitian ini saya akan menganalisis konteks dan wujud tindak tutur serta fungsi direktif dalam naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Selanjutnya ada beberapa penelitian relevan sehingga judul saya pantas untuk diajukan, yaitu penelitian pertama yaitu Jody pada tahun 2021 terkait dengan tindak tutur ilokusi dalam naskah drama Mega Mega karya Arifin, di mana di situ bentuk tindak tutur yang paling banyak ditemui adalah tindak tutur direktif. Kemudian yang kedua, penelitian dari Trisnawati pada tahun 2022 terkait dengan tindak tutur ekspresif pada naskah drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail. Dengan hasil penelitian ditemukan 10 jenis tindak tutur ekspresif. Yang ketiga yaitu dari penelitian Indrayanti pada tahun 2019 terkait dengan tindak tutur ilokusi dalam wacana naskah drama Delailah Tak Ingin Pulang dari Pesta karya Putut. Penelitian ini membahas fungsi dan jenis tindak tutur ilokusi.
Selanjutnya yaitu ada penelitian dari Wijayanti pada tahun 2020, di mana di situ menjelaskan tentang tindak tutur representatif dalam antologi naskah drama serapan terakhir. Di situ Jessica bentuk tindak tutur yang ditemukan berupa tindak tutur representatif yang meliputi menyatakan, melaporkan, mengeluh, mengusulkan, dan mengeklaim. Dan yang terakhir, penelitian dari Rahma tahun 2018 yang menjelaskan tentang analisis tindak tutur ilokusi dalam dialog film animasi Meraih Mimpi. Nah, penelitian ini membahas tindak tutur ilokusi yang ditinjau dari jenis dan fungsi tindak tutur dalam film tersebut. Yang ketiga yaitu tentang metodologi penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan simak dan catat. Kemudian data dan sumber data. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer tersebut terdiri dari penggalan dialog yang diduga dalam naskah drama Cantik Itu Luka. Yang data sekunder adalah beberapa jurnal, skripsi, artikel. Sedangkan sumber data teks karya sastra yaitu adalah naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Selanjutnya yaitu teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir pemeriksaan. Yang terakhir adalah peranan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan validasi sebelum melakukan penelitian, di mana validasi itu berupa persiapan meliputi metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan penguasaan materi mengenai pragmatik. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Nisaul atas paparannya. Silakan disiapkan pulpen kertasnya untuk menerima masukan dari Ibu Dr. Nur Alvin Hidayati selaku penguji ujian proposal pada pagi hari ini. Sudah siap, ya? Siap, Baik. Bu. Ya. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Dr. Nur Alvin Hidayati, Magister Pendidikan, untuk menyampaikan masukan dan beberapa pertanyaan kepada Mbak Nisaul Azizah. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Rizky. Selamat saya ucapkan kepada Mbak Nisa sudah masuk di tahap ujian proposal ini dengan judul tindak tutur dan fungsi direktif dalam naskah drama Cantik Itu Luka karya Jesse Segitiga. Selamat ya Mbak Nisa sudah pada tahap ini. Sehat Mbak Nisa? Alhamdulillah, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan proposal yang sudah saudara buat. Di sini saudara masuk di dalam tindak tutur fungsi direktif naskah drama Cantik Itu Luka. Alasan saudara memilih naskah ini itu apa? Kenapa kok tidak memilih naskah yang lain? Yang menarik dari naskah ini apa? Baik, Bu, saya akan menjawab. Karena naskah drama ini adalah naskah terbaru pada tahun 2022 dan di dalamnya itu menurut saya menarik untuk dikaji karena belum ada penelitian yang mengkaji tentang naskah drama ini, terutama tindak tutur. Oh, gitu. Terus kebaruan dari penelitian saudara ini apa? Kan banyak sekali toh tindak tutur dan fungsi direktif yang sudah dianalisis, walaupun mungkin kajiannya yang dianalisis berbeda. Kebaruan dari penelitian saudara itu apa? Di sini saya mungkin ada beberapa penelitian yang mungkin juga terkait dengan tindak tutur. Nah, pembaruannya di sini adalah mungkin sebelumnya ada beberapa yang mengkaji tentang tindak tutur dan fungsi direktif, tetapi objek yang dikaji berbeda, di mana objeknya yaitu adalah naskah drama yang belum dikaji dengan uh, kajian teori tindak tutur tersebut. Nah, di sini juga saya juga menerapkan dengan teori yang belum digunakan atau
belum digunakan dengan tindak tutur dalam naskah drama tersebut. Oke. Teori yang saudara gunakan teori apa, Mbak? Terle, Bu. Untuk yang konteks tutur saudara menggunakan teorinya siapa? Kan ada tiga rumusan masalah yang saudara ambil ya. Ada konteks tuturan, kemudian wujud tindak tutur, dan fungsi direktif. Ya, betul? Ya, Bu, betul. Nah, teori untuk konteks tuturan itu jenengan menggunakan teorinya siapa? Himes, Kemudian Bu. wujud tindak tutur, fungsi direktif juga menggunakan teorinya siapa? Kalau yang untuk konteks tuturan yaitu dari Himes pada tahun 1972. Kemudian kalau jenis tindak tutur yaitu dari Serle. Kemudian untuk yang fungsi direktif Ibrahim. Oh, gitu. Oke, baik. Kalau konteks tindak tutur miliknya Hermes ya, betul? Ya, Ya, Bu. Mbak Tita. Ya, nah oke. Teorinya itu apa saja, Mbak, yang akan saudara lakukan untuk menemukan konteks tuturan di dalam naskah drama tersebut? Yang langkah yang akan saudara lakukan itu apa? Jangan-jangan nanti saudara pakai ini, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Coba bisa diceritakan ke saya. Baik, Bu. Nah, untuk konteks tuturan tersebut ada 8 komponen yang saya akan ambil. Nah, yang pertama yaitu setting atau tempat dan suasana tuturan tersebut. Yang kedua yaitu adalah peserta atau tokohnya. Yang ketiga yaitu tujuan tuturan tersebut. Tuturan tersebut bertujuan apa? Dan yang keempat yaitu pokok tuturan. Selanjutnya yaitu nada tuturan, kemudian sarana tuturan, norma tuturan, dan jenis tuturan. Oke. Norma tuturan, terus nada tuturan juga ya. Gitu. Nah, nada tuturan itu nanti saudara melihatnya dari naskah, betul? Atau Ya, dari dramanya? di sini Mas, saya selain dari naskah, saya juga dari cuplikan videonya. cuplikan videonya. Oh, begitu. Berarti ini nanti saudara menganalisa naskah atau dramanya, cuplikan dramanya. Naskahnya, naskahnya, Bu. Naskah, naskahnya. Berarti kalau untuk menganalisis nadanya itu seperti apa, Mbak? Kira-kira kalau naskahnya yang diambil itu? Biasanya dalam naskah itu kan ada dialognya, Bu. Nah, dialog di Mm-mm. situ eh, peneliti pasti akan tahu cara penuturan dan di situ kan ada konteks atau Mm-mm. sebelum drama itu ada konteksnya. Nah, di situ Mm-mm. kita akan tahu nada percakapan tokoh tersebut. Oh ya, bisa dilihat dari itu ya, yang Iya, dilakukan sedang marah atau bagaimana begitu ya, iya, betul? Oh betul, ya, Bu. oke. Kemudian kalau wujud tindak tutur yang saudara gunakan ada apa saja wujud tindak tutur itu, Mbak? Wujud tindak tutur itu ada 3, tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Mm-mm. Ilokusi itu seperti apa? Perlokusi itu seperti apa? Lokusi itu seperti apa? Nah, kalau tindak tutur lokusi itu adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Nah, kemudian untuk tindak tutur ilokusi adalah suatu tuturan atau ucapan yang memiliki maksud untuk bertindak, sehingga penutur tidak hanya bertutur saja, tetapi penutur juga bermaksud untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian untuk yang tindak tutur perlokusi adalah ujaran dari penutur yang memiliki dampak sesuatu kepada mitra tutur. Di situ penutur bertujuan untuk memberikan impresi terhadap mitra tuturnya. Seperti itu, Bu. Oke, bisa dicontohkan kalau perlokusi itu contohnya seperti apa, Mbak? Nah, di sini saya sudah memiliki data di mana Hmm? contohnya ada percakapan Dewi Ayu dan Nenek Galak. Ketika itu Dewi Ayu berdialog bahwa cukup atau lebih baik kita berurusan di meja hijau saja. Kemudian Nenek Galak menjawab, hehe, kemerdekaan adalah segala hak milik Nyonya. Milikilah rumah ini. Nah, pada kalimat milikilah rumah ini adalah tuturan yang dituturkan oleh Nenek Galak itu agar Dewi Ayu tidak membawa masalah ini
tersebut ke pengadilan dan Nenek Galak menerima uang yang diberikan oleh Dewi Ayu agar rumah yang dulunya ia dibesarkan tersebut masih bisa dimiliki. Nah, tuturan ini tuh secara tidak langsung, jadi ibaratnya seperti itu, Bu. Tuturan itu tidak langsung, seperti tidak langsung gitu ya. Iya. Ya, oke, baik. Terus kalau fungsi dari tadi kan ada wujud tindak tutur. Kalau fungsi direktif yang saudara gunakan miliknya siapa? Teorinya siapa? Ibrahim. Ya, miliknya Ibrahim. Ada apa saja di dalam fungsi tuturan direktif itu, Mbak? Ada permintaan, pertanyaan, perintah, larangan, pemberian izin, dan nasihat. Ya, itu sudah saudara lihat bahwa jangan sampai nanti ketika naskah sudah saudara lihat naskah drama tersebut sudah ada ya, ada atau tidak dari beberapa apa namanya teorinya Ibrahim yang saudara ambil itu sudah ada di masing-masing apa namanya konteksnya ya, fungsinya masing-masing sudah ada ya. Sudah, Bu. Saudara menemukan ada berapa untuk yang saat ini yang saudara temukan? Ini kok saya lihat sudah ada contohnya juga dari naskah tersebut ya yang saudara ambil ya. Ya, itu yang saya masukkan itu datanya setiap satu fungsi itu satu, Bu. Oh gitu. Baru saya Jadi masukkan itu terlebih dahulu. ya. Tapi biasanya tapi ada lebih dari satu ya Mbak ya? Ya, ada, Bu. Ada lebih dari satu ya? Iya, Oke, Bu. baik. Oke. Terus kemudian untuk penelitian yang relevan, saudara menemukan ada berapa penelitian yang relevan yang saudara tulis di sini? Ada 5. Ada 5. Itu semuanya sama ya? Judulnya ya hampir sama ya? Iya, Bahas Bu. tentang tindak semuanya seperti itu, tapi yang membedakan hanya pada Objek apa? objek kajian yang diteliti. Objek kajiannya saja. Oke, baik. Oke, dari proposal saudara ini yang daftar pustaka yang saudara ambil ini sudah ada berapa referensi jurnal yang saudara masukkan di sini ada berapa, Mbak? Kalau yang jurnal internasional itu baru 1, Bu. Kalau Mm-mm. yang nasional itu 10. 10 jurnal internasionalnya baru 1 ya? Iya. Iya. Jurnal yang nasional, yang internasional saudara ambil dari mana, Mbak? Dengan judul Ya. apa? Yang dengan judul Analyzing Speech Art in Politically Related Facebook Communication. Yaitu adalah analisis tindak tutur pada Facebook, Bu. Pada Facebook ya? Ya. Di Pragmatik di tahun 2020, betul ya? Oke. Ya, oke, baik. Nanti mungkin bisa ditambahkan kembali untuk jurnal internasional sesuai dengan aturannya ya, Mbak. Kalau jurnal internasional kemarin harus berapa, Mbak? 5, Bu. Ya, berarti kurang 4. Nah, nanti silahkan ditambahkan ya, Mbak. Nah, Baik, Bu. terus, ya, baik. Saya kira itu dulu Bu Risti dari saya. Monggo saya kembalikan ke Bu Risti. Maaf, Bu Risti tidak ada suaranya. Siap-siap. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Alvin Hidayati, Magister Pendidikan. Sudah dicatat ya, Mbak Nisaul, semua masukan beliau? Sudah, Bu. Baik. Karena ini Pak Muhammad Kanzunuddin konfirmasi ke Mbak Nisaul sendiri untuk susulan atau pripun? Belum ada konfirmasi, Bu. Oke. Karena tadi belum dijawab. Oke. Nanti bisa konfirmasi dengan beliau. Saya lanjutkan sesi tanya jawab dengan saya, nggih. Mbak Baik, Bu. Nisaul, tadi banyak sekali masukan dari Bu Dr. Nur Alvin, itu semuanya positif, itu semuanya silakan diperbaiki sesuai masukan beliau. Dan
terkait dengan tadi rumusan masalah dan sebagainya itu Mbak Nisaul silakan nanti dipertajam lagi ya. Kalau tadi Mbak Nisaul ditanya teori bentuk tindak tutur pakai teorinya siapa dan sebagainya itu Mbak Nisaul sudah bisa menjawab, berarti Mbak Nisaul itu secara teoretis, secara pijakannya itu sudah kuat, tinggal nanti analisisnya gitu, nggih. Nah, Iya, Bu. berikutnya Bu Risti akan memberi masukan terkait dengan proposal Mbak Nisaul. Ini luar biasa Mbak Nisaul, saya acungi jempol walaupun proses bimbingan kita baru beberapa kali, tapi saya lihat di naskah Mbak Nisaul sudah maksimal, bagus, saya suka. Nanti tolong tinggal Masih. dikembangkan di bab 4 dan 5 ya, untuk Baik, bisa Bu. konsisten minimal seperti ini. Nah, itu. Berikutnya Mbak Nisaul, untuk bahasa asing tolong dibuat miring ya. Ini Bu Risti menemukan banyak sekali di halaman 13, kemudian halaman berikut-berikutnya juga. Kemudian tipe-tipe halaman 12 buka, ada ends mengacu tutur, ends mengacu itu mungkin tipe. Nah, jangan sampai seperti itu nanti. Kemudian act sequence. Nah, ini langsung saja pakai bahasa Indonesia, Nisa. Nggak usah diinggriskan, ya. Jadi istilah-istilah dalam tindak tutur ini, komponen-komponen konteks dan sebagainya, kalau menurut Bu Risti tidak perlu ada Inggrisnya. Kalau misalnya kamu mau ada Inggris, ya silakan. Tapi memang kamu harus komitmen untuk menuliskan miring untuk bahasa asing semuanya. Jadi ada speaker, sense, kemudian ada macam-macam itu, sequence, kemudian spirit, dan sebagainya. Itu semuanya ditulis miring. Nanti konsisten sampai di bab 5 ya. Ini Saul. Baik, Bu. Berikutnya, ya berikut Bu Risti mau konfirmasi. Tutur itu kan masuk dalam linguistik nggih, Mbak Nisa. Ini masuknya dalam kajian apa? Linguistik cabang apa? Pragmatik. Ya, pragmatik. Pragmatik. Ya. Pragmatik itu tujuannya untuk apa sih, Mbak? Pragmatik itu bertujuan tentang mengkaji tentang bahasa, Nggih, mengkaji bahasa konteks tentang konteks dan makna dalam tuturan. maksud ya, maksud. Gitu. Kalau maksudnya semantik sesuai dengan kaidah secara makna itu semantik. Nah, kalau pragmatik itu beda makna dengan maksud itu. Jadi maksud itu adalah berhubungan dengan tujuan ketika seseorang menuturkan. Nah, konfirmasi adalah ketika teori tindak tutur atau teori pragmatik ini Mbak Nisa gunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra, itu bagaimana? Apakah Mbak Nisa bisa memastikan bahwa apa yang Mbak Nisa analisis termasuk tindak tutur, konteks sesuai dengan maksud dari si penulis ini? Bagaimana Mbak Nisa bisa tahu, bisa meyakinkan, bisa menjamin bahwa analisis Mbak Nisa nanti sesuai dengan yang dimaksud pencipta naskah ini? Di situ kan setiap tindak tutur memiliki arti seperti tindak tutur elokusi. Nah, ketika ada data yang saya ambil, di situ saya tidak hanya menyatakan bahwa data tersebut hanya tindak tutur elokusi, tapi di situ saya juga menjelaskan kenapa data tersebut dikatakan data tindak tutur elokusi. Jadi saya memberikan penjelasan terkait konteks apa atau kalimat mana yang termasuk tindak tutur elokusi. Oke. Nah, itu Mbak Nisa hubungkan dengan konteks di mana? Apakah ada keterangan secara tertulis konteks-konteks tiap tuturan itu dalam naskah drama ini? Iya Bu, setiap dialog itu sebelumnya ada konteks yang menjelaskan adegan itu seperti itu Bu di Oke, dalam naskahnya. baik. Berarti ilmu pragmatik itu bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra
dengan data apa? Berupa teks. Berupa naskah. Ya, berupa teks. Berupa teks, ya. Nah, Iya. tetapi nanti dalam analisisnya Mbak Nisa, karena ini adalah analisis tindak tutur, maka nanti kamu harus memposisikan bahwa setiap teks dalam naskah ini adalah sebuah tuturan. Sehingga nanti kamu menyebutnya itu adalah tuturan. Tuturan dalam naskah yang nanti kamu analisis itu menjadi apa namanya? Tuturan yang saya Tuturan. analisis berupa data itu, Bu. Ya, namanya nanti data. Data. Ya, pintar betul ya. Jadi Mbak Nisa sudah paham secara pondasinya Mbak Nisa sudah paham. Jadi Mbak Nisa itu nanti menggunakan atau menganalisis datanya dalam naskah drama ini berupa apa? Tuturan-tuturan yang ada dalam naskah ini. Nah, nanti ketika Mbak Nisa itu mengambil satu bagian, tidak secara utuh tuturan itu, maka itu namanya menjadi penggalan tuturan. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Ya. Jadi sumber datanya apa namanya nanti Mbak Nisa? Teks drama. Sumber datanya adalah wacana dalam naskah drama, wacana naskah drama. Kemudian datanya adalah tuturan itu kalau utuh. Kalau Mbak Nisa ambil sebagian berarti penggalan. Nanti Mbak Nisa mau menyajikannya utuh atau penggalan? Penggalan, Bu. Karena saya begini juga, Mbak Nisa itu kan tadi menjelaskan bahwa konteksnya itu bisa diketahui melalui deskripsi yang ada di kurung buka kurung tutup itu kan, naskah itu kan. Iya, Bu. Berarti nanti penyajian datanya Mbak Nisa untuk memperkuat konteks itu harus ada datanya ya, konteks atasnya dulu, Iya. konteks, kemudian bawahnya nanti baru tuturannya. Jadi itu Iya. akan menjadi data yang kompatibel atau data yang valid ya untuk menyajikan hasil analisisnya Mbak Nisa. Baik, oke, Mbak Nisa secara pondasi sudah bagus. Kemudian berikutnya, nah apa sih Mbak kebermanfaatanmu nantinya, harapanmu itu penelitianmu ini apa sih? Sudah kamu tulis, tebal, kemudian nanti kamu analisis, kamu mencurahkan segala pikiran, gagasan dan sebagainya. Nah harapannya apa sih nanti skripsi kamu itu? Kebermanfaatannya untuk siapa dan untuk apa? Eh, Manfaatnya yang pertama yaitu ketika saya sudah membuat naskah drama ini naskah drama maaf Bu, membuat proposal skripsi ini sampai selesai, terutamanya saya harapkan yang pertama yaitu sebagai eh, bahan referensi untuk mahasiswa lain, terutama mahasiswa pendidikan bahasa. Dan di dalam naskah ini juga kan terkait dengan tindak tutur yang mungkin juga dapat sebagai bahan referensi saya, terutama dalam naskah Cantik Itu Luka. Nah, naskah yang baru dan sebuah dari adaptasi dari novel, dan saya berharap ini dapat dikembangkan lagi selanjutnya seperti itu. Oke, itu untuk pembaca. Berikutnya, secara praktis. Yang pertama yaitu untuk bahan referensi terkait dengan kajian pramaktik. Nah, di sini kan di naskah di proposal saya tentang kajian pramaktik dan tindak tutur, saya harapkan ini sebagai bahan referensi juga. Dan saya belajar tentang pramaktik tidak hanya saya tapi teman yang lain juga dengan membaca skripsi saya. Oke. Ya, pembaca dan secara teoretis. Kalau untuk praktisnya bagaimana? Juga ini Bu, Bisa tidak? Ini bagaimana? terkait dengan ini Bu, apa naskah dramanya. Naskah dramanya kan belum ada yang menganalisis, jadi sebagai pondasi awalan gitu Bu. Jadi tahu isi naskah drama ini tuh seperti ini gitu, tuturannya itu gitu. Oke, baik. Ya, ya, Nisa. Coba Nisa pikir, tarik coba ke ranah pendidikan. Kira-kira
analisis tindak tutur, fungsi direktif kalau dalam analisis naskah drama ini untuk kebermanfaatnya di ranah pendidikan apa, Sa? Coba. Analisis dari tindak tuturnya Bu, atau dari maksudnya naskahnya ini dibuat. Hasil penelitianmu untuk kamu sumbangsihkan dalam ranah pendidikan itu apa? Kira-kira bisa untuk apa sih ini? Yang pertama yaitu kan dari naskahnya terlebih dahulu, naskah ini tuh diadaptasi dari novel. Nah, di situ kita bisa belajar bahwa novel itu bisa dialihmediakan menjadi naskah drama atau film. Nah, dari situ kita akan belajar bahwa novel itu juga bisa dibuat naskah drama. Nah, dengan adanya skripsi ini, kita tuh bisa mempelajari eh, naskah drama itu gitu loh Bu. Maksudnya tindak tuturnya di dalamnya itu seperti apa gitu Bu. Ya, oke. Baik, Mbak Nisa. Oke. Kalau Bu Rizky bisa menambahkan, jadi sebenarnya hasil penelitian Mbak Nisa nanti ke depannya itu bisa bermanfaat untuk kompetensi dasar menganalisis alur atau menganalisis unsur intrinsik drama, itu bisa. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui amanat, bagaimana kita bisa mengetahui alur, bagaimana kita bisa mengetahui perwatakan seseorang itu yang melalui analisis tuturan dalam naskah itu. Kan seperti itu, Nah, itu loh. Iya. Gitu. Jadi ini itu bisa menjadi bahan ajar dalam materi menentukan unsur intrinsik drama atau menentukan amanat dalam sebuah drama atau nilai sosial dan sebagainya. Itu kan ada di SMA. Gitu, oke. Tapi ya Iya, Bu. ingat harus dipenggal karena ada beberapa adegan di dalam naskah ini yang vulgar sehingga harus bisa tahu mana yang cocok dan yang tidak. Gitu, Ge. Iya, Oke, Bu. itu dari Bu Risti, lain-lain silakan nanti diperbaiki, segera revisi ke Bu Nur Alvin Hidayati paling lambat 1 minggu, kemudian nanti kalau sudah baru ke Bu Risti, Pak Udin ya. Tapi jangan lupa untuk segera konfirmasi agar bisa segera ujian dengan Pak Kanjunuddin. Gitu ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Mbak Nisa, untuk ujian hari ini cukup bagus. Mbak Nisa sudah bisa mempertahankan proposal skripsi Mbak Nisa, dilanjutkan segera analisis. Baik, saya akhiri untuk ujian proposal hari ini. Sama Pak. Untuk ujian proposal Mbak Nisa Ul Azizah yang alhamdulillah telah terlaksana dengan lancar dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.